Iya, sebenarnya kalau di dalam Al-Qur'an ya, surah Al-Maidah ayat 6 itu kan Allah menyebutnya ketika kita boleh bertayamum itu falam tajidu ma'an ya, ketika Iya. kita tidak menemukan air. Nah, tidak menemukan air itu sebenarnya para ulama menyebutnya bisa 2 makna. Yang pertama tidak menemukan air secara hakiki, memang secara fisik airnya nggak kita dapati gitu ya. Atau bisa juga secara hukmi. Secara hukmi itu artinya airnya ada, tetapi tidak memungkinkan untuk kita menggunakannya. Benar. Nah, maka dalam hal ini, kapan kita boleh bertayamum dan melakukan alternatif ketika tidak bisa berwudu dan mandi, itu sebenarnya tergantung kondisi dan situasi yang kita hadapi. Ya, Oke. nah dalam kasus misalnya di pesawat ya, di mana air sebenarnya ada gitu ya, air Benar. sebenarnya ada. Tetapi kemudian mungkin secara aturan di pesawat kita nggak boleh menggunakan air itu untuk karena terlalu banyak gitu ya. Maka dalam hal ini, ya alternatifnya adalah bertayamum. Tapi yang jadi masalah begini Mas Ade, tayamum itu juga harus menggunakan media yang kasat mata. Itu dia. Nah, media kasat mata itu ya memang ada debunya. Debu. Lah pertanyaannya mau nyari debu di mana di pesawat coba? Iya iya iya, benar Dua. benar. Nah, ini aja di sini aja ada debu nih Nggak ada kayak udah. gitu kan Ustaz. Makanya kalau pesawat berdebu, wah itu pasti dikomplain itu sama konsumennya kan. Benar benar. Nah, maka dalam hal ini sebenarnya sih, eee, tata cara yang harus kita lakukan itu kalau seorang muslim harusnya dia memperhatikan ya apa yang harus dia siapkan ketika hendak Berangkat. melakukan sesuatu gitu ya. Dalam Betul. hal ini dia memprioritaskan sholatnya. Nah, maka sebelum dia berangkat, umroh atau haji, kalau memungkinkan dia bisa membawa air yang itu tidak melanggar aturan pesawat ya. Kan Mhm. ada kalau nggak salah aturan pesawat itu tidak boleh bawa air lebih dari 1 liter misalnya gitu ya. Iya. Misalnya pakai semprotnya dan seterusnya gitu kan. Nah, maka dia kalau bisa membawa air yang tidak melanggar aturan pesawat, bisa berwudu di pesawat, tentunya nanti mungkin Mas Ade akan bertanya, "Bagaimana cara wudu kalau pakai semprotan ya?" Nah. Itu nanti. Artinya dia tetap harus menggunakan air untuk berwudu, gitu. Tapi kalau kemudian memang tidak memungkinkan berwudu, ya, maka solusinya adalah membawa, tanah kering yang nanti akan dia gunakan untuk bertayamum. Jadi tanah kering itu dia pecahkan, Mhm. lalu disitulah dia bertayamum. Karena sekali lagi, sebagaimana wudu harus ada air yang kasat mata kita lihat, Mhm. tayamum pun sebenarnya harus ada Ada. debu yang kita lihat, Oke. gitu. Nah, jadi maka dalam hal ini, ya itu tadi kalau misalnya debunya nggak disiapkan dari sejak sebelum naik pesawat, mau nyari debu di mana di pesawat gitu kan, itu kan masalahnya. Hampir mustahil ya? Hampir mustahil. Mustahil. Tapi yang paling baik itu sebenarnya ya sebelum naik pesawat sudah dalam kondisi suci dari hadas, artinya udah punya wudu ya gitu kan. Walaupun mungkin dalam konteks di pesawat nanti ya yang menjadi masalah ketika tidur. Mhm. Nah, lalu ketika tidur itu kan, nggak memungkinkan untuk, ketika sudah masuk waktu sholat, tidur kan batal wudunya gitu ya. Benar. Nah, lalu kemudian ketika mau berwudu, ya tadi tidak memungkinkan menggunakan air, mau tayamum tidak mempersiapkan gitu kan. Mhm. Nah, di sini nanti ada cara ketiga nih Mas Ade. Nah, apa itu Ustaz? Ah, Kita cuma 2 doang. ya selama ini kan tadi cuma 2 gitu kan. Ini ada cara yang ketiga. Oke. Nah, namanya kalau istilah para ulama as-shalatu li hurmatil waqti. Meskipun tanpa wudu itu bisa? Meskipun tanpa wudu. Oke. Bahkan intinya kaidah sholat li hurmatil waqti itu adalah semampunya untuk menghormati waktu sholat. Waktu. Walaupun tidak punya wudu, ya tentunya kiblat juga tidak secara pasti dia selalu hadapi gitu kan. Ya. Sholatnya tentunya ruku sujudnya kesulitan gitu ya, ya Mhm. kecuali kalau beberapa pesawat yang menyediakan tempat sholat Tempat gitu sholat. kan. Nah, itu kan artinya cukup banyak syarat sholat dan rukun sholat yang tidak terpenuhi kan. Nah, tinggal nanti yang jadi masalah diperselisihkan oleh para ulama, kalau sudah sampai di tempat tujuan, apakah sholat di pesawat yang tadi tidak sempurna syarat dan rukunnya harus Diulang lagi. diulangi. Nah, itu yang jadi perdebatan di antara para ulama gitu. Mas